Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini kita kembali berjumpa di program BIM berbagi ilmu dan manfaat bersama Telkom. Dan untuk siang hari ini sudah hadir dua narasumber dari Telkom Solo. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat, ceria dan semangat Iya, ya. tetap semangat. Tetap semangat apapun kondisinya. Ya, siang ini kita akan berbincang tentang produk IndiHome pasang baru, kemudian jenis-jenis produk IndiHome dan juga bagaimana cara pembayarannya, begitu ya. Benar, Mbak. Dan kita undang pemirsa nanti yang ingin bertanya ada bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik. Untuk mengawali terlebih dahulu bisa diinformasikan kepada pemirsa ya bagaimana sih cara pemirsa atau pelanggan tuh yang ingin, bukan pelanggan ya, belum pasang ya, bagaimana masyarakat ingin pasang baru IndiHome. Nah, ini langkah awalnya seperti apa, menghubungi siapa atau bagaimana caranya? Iya, baik, terima kasih Mbak Ida. Untuk sekarang ya, mungkin Mbak Nina ya, semuanya serba digital, benar ya Mbak ya. Kita bisa mengakses informasi itu hanya melalui smartphone kita semuanya, gitu. Rata-rata semua pemirsa juga sudah menggunakan ya, benar. Nah, untuk informasi-informasi bisa dapat diperoleh melalui website kami di indihome.co.id. Atau mungkin melalui aplikasi My IndiHome, Mbak. Jadi untuk aplikasi My IndiHome itu bisa di-download terlebih dahulu di Play Store. Kemudian nanti search untuk aplikasinya, kita daftarkan dulu untuk nomor handphone dan nomor dan alamat email yang aktif, begitu. Nah, nanti setelah registrasi sudah bisa login masuk ke aplikasinya tersebut. Nanti akan muncul untuk paket-paket yang bisa kita aktifkan, benar, yang bisa kita pilihkan. Nanti dari paket-paket tersebut itu akan masuk ke menu tagging lokasi. Jadi tagging lokasi itu fungsinya adalah kita cek ketersediaan jaringannya gitu, ada atau tidaknya, begitu. Jadi lebih praktis, Mbak. Kalau zaman dahulu mungkin pelanggan harus datang ke Plaza Telkom kah, begitu, atau menghubungi 147. Sebenarnya dari channel-channel tersebut masih bisa dilayani, Mbak. Hanya saja untuk pelanggan sekarang lebih dimudahkan, bisa melalui aplikasi My IndiHome ataupun via websitenya, begitu. Berarti dengan adanya aplikasi maupun website ini memang sangat memudahkan. Benar. Karena pelanggan bisa melakukannya dari manapun, kapanpun, ya kan? Entah dia dalam perjalanan atau mungkin sedang rebahan di rumah, santai-santai, begitu kan ya? Atau saat ini juga pun bisa ya langsung untuk mendownload My IndiHome-nya, kemudian melakukan tadi ya registrasi terlebih dahulu. Itu tadi. Nah, kemudian untuk registrasi ini katakanlah sudah selesai, sudah lengkap gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya seperti apa nih? Iya, kalau di aplikasi My IndiHome nanti akan masuk ke menu untuk penyetingan, Mbak. Jadi itu adalah konfirmasi penyetingan, istilahnya seperti ini ya, order teknisi begitu. Melakukan survei begitu ya. Iya, survei. Nah, nanti kalaupun memang pelanggan sudah berhasil, akan ada untuk kode registrasi. Kalau dari aplikasi My IndiHome itu kodenya adalah MYIX sekian sekian sekian, begitu. Itu sebagai pegangan pelanggan bahwa sudah terregistrasikan untuk melakukan pasang baru. Dari nomor registrasi tersebut nanti dari tim kami, teknisi kami akan menghubungi. Jadi kita akan melakukan untuk survei, untuk pengecekannya, semisal lancar untuk prosesnya, Mbak ya, jaringannya available, nanti bisa langsung dipasangkan, begitu. Ya, baik. Nah, kemudian ketika katakanlah sudah disurvei, kemudian juga jaringannya ada, tadi kan langsung dipasangkan. Ini apakah langsung dipasangkan itu berarti belum ada pembayaran sama sekali atau bagaimana? Ya, ini Mbak Nina. Baik, ya, kalau seperti yang diinformasikan dari Mbak Ida, jadi nanti pada saat setelah dilakukan untuk pensurveian, itu nanti akan ada untuk pembayaran terlebih dahulu, Mbak Ida. Nah, nanti untuk pembayaran yang dimaksud adalah biaya aktivasi. Nah, biaya aktivasinya untuk saat ini masih ada masa promo, nanti untuk biayanya 250.000 ditambah dengan pajak 11%, begitu. Nanti setelah dilakukan pembayaran biaya aktivasi, maka internetnya sudah bisa digunakan kembali, Mbak Ida. Kemudian
nanti untuk pembayaran biaya bulanannya akan dilakukan di bulan depannya. Gitu. Baik ya, jadi ya cukup mudah ya setelah betul. pembayaran ini tadi untuk aktivasi berarti sudah mulai bisa menggunakan begitu ya. Iya. Tinggal nanti paket yang dipilih apa, kemudian pembayarannya setelah berjalan 1 bulan atau bagaimana? Baik, kalau untuk pembayaran karena sistemnya adalah pasca bayar, pemakaian dulu baru pembayaran di bulan berikutnya. Jadi nanti setelah akan melakukan pemakaian terlebih dahulu Mbak Ida. Jadi sebagai contoh, kalau di layar ini kan adalah untuk harga abonemen per bulannya. Jadi kalau misalkan per hari ini dilakukan pemasangan dan internetnya sudah aktif, maka silahkan untuk pemirsa yang ada di rumah atau Sobat IndiHome melakukan pemakaian terlebih dahulu sampai nanti di akhir bulan di tanggal 31. Nah, nanti muncul tagihan masuknya di bulan November, yaitu dari tanggal 5, maksimal untuk pembayaran di tanggal 20 untuk setiap bulannya. Begitu. Baik, maksimal tanggal 20 ya. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa di My IndiHome ini kita juga bisa memilih berbagai paket. Nah, apa saja ini paket yang ditawarkan? Siapa nih? Baik. Baik. Kalau misalkan untuk di aplikasi My IndiHome, nanti paketnya sesuai dengan yang ada di brosur tadi yang sudah ditayangkan di televisi, yaitu ada paket internet dengan telepon, kemudian paket internet dengan UCTV, ada juga paket triple play internet telepon dengan TV. Kemudian juga ada paket yang saat ini yaitu paket PDD, yaitu paket dibayar di muka, kemudian paket IndiHome bundling dengan Netflix, dan juga paket BYOD. Nah, untuk paket BYOD sendiri di sini Mbak Ida itu adalah bring your our device. Jadi artinya pelanggan bisa membeli untuk perangkatnya, yaitu baik untuk perangkat modem ataupun untuk set-top box-nya. Nah, untuk biayanya sendiri untuk yang paket BYOD ini, untuk yang modemnya yaitu 600.000, ditambahkan nanti biaya aktivasinya masih ada promo 250.000, ditambah dengan pajak 11%. Nah, nanti kalau misalkan berkeinginan ada yang paket ada televisinya atau UCTV, nanti untuk biaya set-top box-nya adalah 575, ditambahkan dengan biaya aktivasi 250.000, ditambah dengan pajak 11% gitu. Baik, itu tadi kalau kita lihat paket-paketannya internet dan telepon ya salah satunya tadi. Nah, ini teleponnya memang telepon rumah ya, khusus telepon rumah. Betul. Ada nggak misalnya paketnya yang bersama atau bisa digunakan untuk handphone begitu, paket data? Baik. Kalau untuk yang pakai data itu nanti kita tawarkan yang add-on, Mbak. Jadi tambahan. Memang utamanya pelanggan harus berlangganan, itu tadi yang kita informasikan sesuai dengan brosur. Wajib dual play telepon internet ataupun TV dengan internet, benar, ataupun yang lengkap tadi telepon, internet dan TV. Nah, nanti yang menggunakan data itu bisa add-on semua, begitu. Bisa dijelaskan sekalian ya untuk add-on semuanya seperti apa nih? Ya, atau bagaimana caranya? Kalau untuk semua kita harus pendaftarannya itu melalui aplikasi juga ya Mbak ya. Untuk paket-paket ini tadi ya? Benar, Ya, My IndiHome. Kemudian untuk jenis yang ditawarkan paketnya itu ada 4 begitu. Ada silver, gold, diamond, dan untuk yang platinum begitu. Nah, ini dia seperti yang digambar. Pelanggan cukup membayarkan Rp75.000 ditambah PPN 11%. Nantinya akan mendapatkan 15 GB. Kemudian untuk bonus telepon ada sekitar 30 menit, dan untuk yang bonus SMS itu 30 SMS ke line operator. Nah, benefitnya ataupun keuntungannya yang diperoleh sesama dengan anggota semua ini nanti bisa melakukan telepon ataupun SMS itu unlimited, Mbak, begitu. Jadi nanti untuk pelanggannya itu semisal papa, mama gitu, anaknya ada 3 gitu ya Mbak ya, pakainya Telkomsel semua. Ya udah, mumpung ini ada pakai semuanya, dimanfaatkan langganan yang silver Rp75.000. Jadi ditambahkan aja, misal bulanan IndiHome-nya pelanggan per bulan 300 ditambah 75 ini, total Rp375.000 plus PPN 11%, nanti sudah include semua, mau wifi-an yang ada di rumah, kemudian untuk paket kuotanya juga bisa dibagikan. Nah, yang paling menguntungkan itu tadi, kita bisa telepon dan SMS ke semua anggota membernya, begitu. Jadi nanti tinggal dipilihkan dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah pelanggan tersebut sudah nyaman menggunakan 15 GB saja, atau mungkin mau upgrade lagi nih ke yang paket gold. Itu nambah dong ya untuk kuotanya menjadi 35 GB.
Kemudian untuk yang bonus telepon dan SMS ada 50 menit untuk telepon dan 50 untuk SMS begitu. Mungkin tambah lagi untuk kebutuhannya menjadi ke yang paket platinum itu bisa per bulan Rp280.000 plus PPN. Nanti untuk kuota yang diperoleh adalah 80 GB. Dan untuk yang paling tertinggi kita tawarkan adalah paket Diamond dengan bulanannya Rp625.000 plus PPN, di mana untuk kuota yang diperoleh adalah 200 GB begitu. Baik, itu ya untuk paket semua gitu ya. Iya, Mbak. Dan ini apa ya, menguntungkan untuk seluruh anggota member ini tadi, dan itu tidak mesti ada hubungan keluarga begitu ya. Iya, nggak mesti sih, Mbak. Kita ada hubungannya itu. Cuman memang yang jelas memang harus nomornya Telkomsel ya, begitu. Jadi misalnya ada kita yang paket utama di Solo, nomor utama di Solo, kemudian punya saudara di Kalimantan, di mana ya, di Sulawesi, itu bisa ya dimasukkan Bisa, gitu ya? bisa, Mbak, begitu. Tinggal Yang diberikan. pasti ya, Mbak ya, kalau untuk yang nomor utama, jadi nomor utama itu nanti berhak untuk menambahkan ataupun mendelete, begitu. Jadi istilahnya kayak parentsnya, orang tuanya ini gitu ya, itu harus nomor yang prabayar. Gitu, jadi bisa kartu simpati, kartu as ya kalau yang zaman dahulu. Kalau untuk yang kartu halo pasca bayar tidak bisa dijadikan untuk nomor utama, begitu. Kemudian kalau untuk yang membernya itu bisa, Mbak, bisa yang pasca bayar kah, kemudian untuk yang prabayar kah, itu bisa. Oh, gitu. Itu kalau yang prabayar pastikan untuk nomornya itu masa aktifnya masih ada, jadi tidak dalam masa tenggang. Kemudian kalau untuk yang pasca bayar itu tidak menunggak tagihan. Gitu. Ya, baik. Dan ini untuk anggotanya ini juga bisa tiap bulan berganti-ganti ya? Kalau untuk tiap bulannya itu kita pastikan ya, Mbak ya, untuk kuotanya itu kan aktifnya 30 hari. Begitu. Jadi kita edukasikannya bahwa memang penggunaannya 30 hari dulu. Jadi satu bulan ya hanya untuk bisa menambahkan satu kali. Gitu. Begitu. Jadi dalam bulan yang sama itu tadi tidak bisa ganti-ganti member. Benar-benar, Mbak, gitu karena ya. aktifnya dari semua itu adalah 30 hari. Takutnya nanti pelanggan tersebut ini ya, Mbak ya, masih ada sisa kuotanya, kemudian delete, add lagi gitu kan. Takutnya nanti masih ada untuk sisa kuota di nomor yang lain begitu. Baik. Jadi memang dihabiskan dulu begitu ya, satu bulan itu baru bisa ada pergantian personil. Personil. Baik. Nah, kemudian tadi sudah tentang semua begitu. Kemudian untuk cara pembayarannya, baik tadi di paket-paket tadi setidaknya ada 6 ya, 6. Ya, banyak. Cara pembayarannya itu apakah ada berapa jalan begitu untuk pembayarannya ya? Silakan. Baik, ya, kalau untuk cara pembayarannya sendiri itu nanti kan ada dua, Mbak, yaitu pasca bayar dan prabayar. Nah, kalau untuk paketan yang termasuk pasca bayar itu adalah paket yang triple play, internet telepon dengan TV, dan juga dual play internet dengan telepon. Nah, untuk pembayaran yang khususnya yang pasca bayar, yaitu kan pemakaian terlebih dahulu baru pembayaran di bulan berikutnya, itu nanti bisa melalui non tunai ataupun tunai. Nah, kalau misalkan non tunai itu nanti bisa melalui aplikasi My IndiHome, bisa melalui link aja atau melalui sekarang merchant-merchant seperti Shopee, Tokopedia seperti itu, OVO, GoPay. Nah, juga di auto debit juga bisa, m-banking ataupun di seluruh bank-bank yang sudah ada di Indonesia. Nah, sedangkan kalau untuk yang tunai itu nanti bisa melalui Pos Indonesia, bisa melalui merchant-merchant seperti Alfamart, Indomart juga bisa gitu. Baik, jadi untuk tunai itu pun tidak mesti ke Plaza Telkom ya, karena banyak outlet begitu ya, bisa dibayar dimanapun begitu. Betul. Baik, kemudian itu tentang pembayarannya, kemudian untuk pasca bayar dan prabayar. Kemudian kalau untuk ininya mungkin paket-paketannya kita agak balik lagi ke yang awal begitu ya. Paket internet dan telepon, kemudian internet TV, kemudian yang triple play. Ya, itu tadi bagaimana penjelasannya, dan juga mungkin ada berapa kecepatannya gitu ya, Mbak ya, jenis-jenisnya. Baik, kalau untuk yang paket dual play
telepon, internet ya, itu kita tawarkannya mulai dari kecepatan yang 30 Mbps per second ya. Jadi nanti untuk per bulanannya adalah Rp315.000 ditambah PPN 11%. Kemudian untuk paket yang kecepatan 50 Mbps. Mungkin bisa dijelaskan juga ini untuk berapa perangkat gitu ya. Baik. Kalau untuk 30 Mbps itu idealnya perangkat yang terhubung sampai dengan 7 ya, 7 perangkat. Iya. Kemudian kalau untuk yang 50 Mbps itu sekitar ada 12 perangkat. Per bulan pelanggan nanti akan dikenakan Rp445.000 plus PPN. Kemudian untuk yang 100 Mbps itu akan dikenakan Rp795.000 plus PPN ya. Nah, ini nanti Mbak sudah termasuk include Disney plus Hotstar ya. Jadi dari langganan itu, pelanggan itu bisa langsung login Mbak nanti dengan nomor telepon ataupun nomor HP yang terdaftar di akun My IndiHome-nya begitu. Jadi sudah termasuk, kita nanti bisa tuh Mbak lihat film-film Disney begitu, karena sudah termasuk include dari bulanan yang kita bayarkan. Jadi yang 30 Mbps itu tadi ya? Semuanya, jadi 30, 50 dan 100 Oh, Mbps. itu ada Iya. Disney Hotstar-nya itu. Baik. Kemudian apa tadi selain itu tadi paket itu tadi masih ada ya untuk yang apa ini? Yang untuk internet dan TV ya. Baik, kalau untuk paketnya kan di sini ada 2 Mbak tadi yang sudah diinfokan dari Mbak Vita, internet TV ataupun internet dengan telepon, dan juga paket triple play yaitu internet, telepon dan TV. Nah, kami pun juga memiliki paket yaitu yang PDD, paket dibayar di muka. Ini masuknya adalah nanti prabayar. Nah, prabayar itu artinya adalah silakan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Itu hanya penggunaan 1 kali, jadi nanti untuk tagihan di bulan-bulan selanjutnya Mbak Ida tidak perlu khawatir untuk melakukan pembayaran karena sudah dilakukan pembayaran di muka. Nah, nanti untuk paket PDD sendiri di sini 12 bulan atau 1 tahun. Nanti dimulai dengan kecepatannya di 50 megabit per second, itu untuk paket internet dengan telepon. Nanti untuk tagihan pertamanya Rp4.425.100. Itu nanti kalau misalkan sudah lebih dari 12 bulan, biayanya akan menjadi yang reguler Rp475.000 plus pajak 11%. Nah, ada juga up to yang 100 megabit per second. Untuk 12 bulannya Rp7.304.604 plus pajak 11%. Halnya sama, nanti kalau misalkan sudah lebih dari 1 tahun, nanti masuknya ke biaya reguler Rp795.000 plus pajak 11%. Nah, selain dari PDD, untuk saat ini ada paket BYOD Mbak Ida, yaitu paket Bring Your Own Device. Itu artinya adalah perangkat milik oleh pelanggan sendiri. Nah, jadi nanti kalau yang paket yang reguler kan sistemnya untuk modemnya sewa. Nah, untuk yang BYOD sendiri, untuk perangkatnya, baik untuk modem ataupun set-top box nanti adalah hak milik dari pelanggan. Untuk sistemnya, nanti pada saat pendaftaran paket yang BYOD, nanti terdapat link yang akan kami kirimkan ke pelanggan, itu untuk pembayaran set-top box ataupun modem, sesuai dengan paket yang diinginkan pelanggannya, begitu. Baik, jadi untuk paket-paketannya. Kemudian kalau tadi Mbak Vita menjelaskan tentang semua, gitu ya, apakah mungkin masih ada lagi add-on begitu untuk dari IndiHome ini? Iya, kalau ngomongin add-on tuh banyak dari ya? IndiHome ya. Karena kami pun dari Telkom juga mengakomodasi ya kebutuhan dari pelanggan. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan pelanggan pun juga bertambah. Seiring waktu juga mungkin bertambah ininya ya add-onnya. Benar-benar Mbak. Jadi untuk pelanggan itu bisa menikmati WiFi ID Seamless Mbak. Jadi untuk WiFi ID Seamless ini adalah solusi ketika pelanggan itu bepergian ataupun keluar dari alamat instalasi IndiHome-nya. Semisal kalau untuk di mall ataupun di public space area lainnya ya, stasiun kah, bandara, rumah sakit, begitu ada untuk jaringan WiFi ID dan kita berlangganan untuk Seamless, nanti bisa connect menggunakan untuk internetnya, begitu. Caranya bagaimana? Caranya untuk berlangganannya kita harus buka dulu aplikasi My IndiHome ya. Lagi-lagi kita memanfaatkan aplikasinya tersebut. Nah, nanti kita klik untuk menu berlangganan, kemudian pilih untuk kategori upgrade internet. Nah, nanti akan muncul untuk pilihan-pilihannya, kita pilih yang WiFi ID Seamless. Dari WiFi ID Seamless itu muncul untuk konfirmasinya, per bulan nanti akan dikenakan Rp10.000 plus PPN. Apabila pelanggan setuju, iya akan masuk kode OTP-nya, Mbak Ida.
Nah, nanti untuk kode OTP ini akan dikirimkan via SMS ke nomor handphone yang terdaftar. Nah, dari situ akan ada untuk konfirmasi berhasil atau tidaknya. Nah, apabila berhasil muncul untuk username dan password. Namun apabila terkendala memang nanti dari notifikasinya silahkan menghubungi 147 ataupun agent dari aplikasi My IndiHome-nya, begitu. Baik, 147 juga bisa ya. Iya. Nah, nanti dari kita daftar itu Mbak, kan ada untuk username sama passwordnya. Kita bepergian, keluar itu ada WiFi ID, udah pastikan membutuhkan untuk username passwordnya. Nah, kita masukkan yang di situ. Begitu. Bisa langsung internetan ya. Baik, meskipun pada saat itu memang kondisi handphone tidak ada paket datanya. Tidak ada paket datanya, benar ya. Mbak. Baik. Ya, nanti dilanjutkan di sesi yang kedua ya. Iya. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan break dulu sejenak. Tetap bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama Telkom. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih berbincang tentang produk dari IndiHome ya. Masih bersama Mbak Dian Pravitasari selaku Staff Customer Care dan juga ada Mbak Nina Wahyu Wijayanti CSR Plaza Telkom. Baik, oh ya ini sudah tanggal 19. Iya Mbak ya. Mungkin ada sesuatu atau informasi untuk pemirsa atau pelanggan IndiHome, silakan. Iya, baik. Ini sesuatu yang penting Mbak. Penting banget ya. Karena detik-detik ini ya. Terakhir ya. Detik terakhir. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah kami ingatkan di tanggal 19 ini ya Mbak ya, bagi yang belum melakukan kewajiban untuk pembayaran tagihan IndiHome, tagihan telepon, itu bisa langsung melakukan pembayaran karena mengingat besok tanggal 20 adalah jatuh tempo ya Mbak ya dari batas akhir pembayaran. Untuk yang di sini di gambar itu sudah diinformasikan ya Mbak ya, untuk yang tagihan-tagihannya juga, kalaupun memang terlambat untuk pembayaran, memang ada sanksinya Mbak gitu Ida ya. Karena nanti akan untuk isolir, layanan sementara tidak bisa dipergunakan sampai dengan tagihan terbayar. Kemudian ada dendanya juga, begitu. Untuk denda, dua sanksi. dua sanksi. Harus hati-hati ini ya. Untuk denda akan dikenakan 5% di bulan pertama, kemudian untuk yang bulan kedua, semisal belum terbayarkan juga, dikenakan 10% dari tagihannya. Kemudian untuk maksimal di bulan ketiga, itu adalah 15% dari abonemennya, begitu. Kalau sampai bulan keempat berarti gimana tuh? Jadi nanti dari Telkom itu ya. kan ada surat dan petugas yang datang ke alamat instalasi, iya gitu, untuk memberikan surat ya, surat mengenai tagihan yang belum terselesaikan. Baik, itu ya. Jadi ini masih ada waktu ya. Untuk pembayaran begitu ya, karena lebih praktis, tidak mesti ke Plaza Telkom, dimanapun sekarang bisa di banyak tempat. Dimanapun sekarang bisa, dan 24 jam ya Mbak ya, melalui merchant-merchant tadi yang telah ditayangkan di televisi. Baik, nah sekarang kita lanjutkan ya untuk yang tadi produk-produk add-onnya, ada semua, kemudian WiFi ID seamless, masih ada lagi. Ada lagi, ini Mbak Nina upgrade speed dan sebagainya. Upgrade speed ya, bisa. Dan nanti kalau misalkan ingin melakukan upgrade speed, bisa juga melalui Plaza Telkom atau bisa melalui aplikasi My IndiHome. Nah nanti di aplikasi My IndiHome-nya itu nanti akan ada untuk speed-speed yang akan dipilih oleh pelanggan. Jadi silahkan tinggal diklik saja untuk speed yang diinginkan. Kemudian nanti untuk tagihannya akan langsung masuk ke dalam tagihan di bulan depannya, begitu Mbak. Baik. Ini untuk upgrade speed ini jadi misalnya dari 30 tadi ke 50 begitu ya. Jadi kalau di aplikasi itu menyediakannya sampai dengan 50 Mbps Mbak, begitu. Nah apabila pelanggan melebihi membutuhkan yang lebih ya, lebih tinggi bisa, tapi pengajuannya harus ke Plaza Telkom ya, karena nanti akan disurvei terlebih dahulu, begitu. Surveinya itu adalah memastikan pelanggan tidak akan meresellerkan ataupun memperjualbelikan bandwidth dari kecepatan tingginya tersebut. Seperti itu. Ya, karena sudah ada dalam kontrak berlangganan juga bahwa untuk IndiHome itu
tidak boleh diperjualbelikan. Ada himbauan juga ya Mbak Nina ya dari Kominfo bahwa peraturannya memang demikian. Ya baik. Jadi itu nanti sudah ada ini ya perjanjiannya yang mesti ditandatangani seperti itu. Iya benar-benar Mbak ada. Baik. Apalagi nih untuk add-onnya nih selain upgrade speed, apalagi? Iya, kalau untuk yang upgrade speed itu kan sifatnya yang permanen ya. Sedangkan kalau untuk pelanggan yang membutuhkannya secara temporary saja, berbatas waktu, itu kita tawarkan itu untuk speed on demand, Mbak. Jadi upgrade speed yang SOD ya, istilahnya seperti itu. Nah, nanti untuk jangka waktunya itu bisa dipilihkan jangka waktu 1 hari, 3 hari, dan 7 hari, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk pembeliannya itu pelanggan nanti pembayaran melalui link aja, Mbak. Jadi aplikasi di IndiHome ya, My IndiHome, kemudian pilih untuk yang renewal speednya itu, dipilih untuk paketnya yang sehari kah atau 3 hari kah atau 7 hari. Nanti akan muncul untuk tagihannya, kita bayarkan melalui link aja begitu. Nanti setelah terbayar statusnya otomatis untuk kecepatan nanti akan bertambahkan gitu sesuai dengan paket yang dipilihnya. Baik. Ini kalau apa ya yang speed on demand ini berarti apa ya siapa saja yang biasa menggunakan begitu? Kenapa dia upgrade speednya cuman 1 hari atau sampai 3 sampai 7 biasanya begitu? Instansi Mbak Ida. Jadi yang biasanya itu ada acara gitu ya Mbak Nina ya. Kemudian ada workshop yang pesertanya itu semuanya harus connect dengan internet. Iya. Berarti untuk kecepatannya berapa saja nih kalau yang speed on demand ini? Itu sampai dengan 50 begitu. Sampai dengan 50 ya. Baik, kemudian untuk apa mungkin biayanya seperti apa nih? Mungkin perbedaannya apa nih yang upgrade speed biasa, kemudian yang ini tadi SOD. SOD ya. Kalau untuk biayanya itu memang cenderung selisih ya Mbak Nina ya. Jadi ada selisih dari yang permanen dengan yang SOD tadi. Jadi lebih tinggi yang SOD begitu. Untuk daftarnya bisa langsung cek di aplikasi My IndiHome-nya. Begitu. Dan ini berarti untuk SOD ini juga nggak perlu datang langsung ke plaza, udah bisa ya? Bisa. Sudah bisa Mbak. Cukup melalui aplikasi ini tadi udah bisa? Iya, gitu. Dari aplikasi My IndiHome. Baik, ya. Baik, masih ingin ditambahkan yang add-on ya? Apalagi semua, ini tadi terakhir upgrade speed, ya itu tadi semuanya kan di kategori yang internet ya Mbak ya. Kita masih punya banyak itu yang di kategori TV juga loh Mbak. Iya, baik, kategori TV. Iya. Suka nonton ini. Iya, suka nonton ini ya. Untuk yang kategori TV itu kita tawarkan berbagai macam untuk tambahan channel ya Mbak ya. Channelnya itu beragam, mulai dari untuk penyuka film-film Korea itu ada add-on Indie Korea. Untuk bulanannya adalah Rp25.000 plus PPN 11%. Nah nanti tayangannya itu ada channel TVN Mbak. Begitu, TVN, SBS dan sebagainya. Kemudian kalau ingin film-film luar negeri Hollywood gitu ada Catch Play juga ya. Iya, untuk yang Catch Play ini berlangganan nanti Rp60.000 plus PPN 11%. Begitu. Kenapa ada perbedaan sedemikian besar ya? Karena isinya pun juga beda Mbak. Oh iya beda. Iya beda. Jadi karena lebih dekat ya yang Korea tadi kan lebih komplit untuk yang di Catch Play-nya itu ya, benar. Nah kalau yang penyuka untuk olahraga kita tawarkan juga add-on beIN Sport Mbak, begitu. Untuk beIN Sport ini per bulannya Rp50.000 plus PPN. Ada juga untuk yang jenisnya OTT yang menggunakan aplikasi video streaming itu namanya Mola TV. Nah, untuk yang Mola TV ini selain untuk tayangan olahraga, ada juga untuk film-film gitu ada di Mola TV. Per bulannya akan dikenakan Rp50.000 plus PPN juga. Masih banyak sekali. Disney Hotstar juga bisa termasuk. Nanti bisa dengan harganya Rp29.000 plus pajak 11%. Itu nanti langsung masuk di dalam tagihan di bulan depannya gitu. Baik, itu tadi beberapa pilihan ya untuk add-on kategori televisi. Kemudian kategori yang lain apa nih? Untuk yang internet, kemudian untuk yang kategori TV, TV-nya itu masih ada juga loh Mbak. Masih ada lagi.
Silakan. Iya, masih ada. Jadi untuk pelanggan itu yang ingin menambahkan sambungan IndiHome TV-nya di ruang lain gitu ya Mbak ya, itu bisa menggunakan add-on STB tambahan plus PLC. Itu kalau untuk yang Maksudnya gimana itu? dahulu itu STB-nya itu settingannya itu menggunakan instalasi kabel Mbak. Nah, kalau yang sekarang itu menggunakan alat PLC. Jadi per bulannya itu sewa STB-nya Rp80.000 plus PPN. Kemudian untuk sewa alat PLC yang kecil itu Rp20.000 plus PPN. Totalnya Rp100.000 plus PPN per bulan. Nah, nanti untuk sambungan IndiHome TV-nya itu bisa ditambahkan di TV yang kedua, begitu. Jadi nontonnya tidak hanya di satu TV. Benar, Oh, tidak gitu di ya. hanya satu TV. Nah, itu nanti Mbak, untuk instalasinya pun karena menggunakan alat PLC itu lebih rapi karena tidak perlu narik kabel, kayak gitu. Nah, kita bisa menonton tayangan yang berbeda dalam satu waktu. Misal Mbak Ida ini ya kan suka Apa nih? nonton YouTube. Sukanya apa nih? YouTube untuk masak memasak gitu ya. Gitu ya. Terus putrinya Mbak Ida ingin nonton film-film Disney di kamar beda. Ya udah solusinya bisa menggunakan STB tambahan plus PLC Iya, itu. iya, baik. Saya kira ini nanti Mbak Vita nonton dua TV yang berbeda gitu ya. Kadang nonton yang A, nonton yang B gitu. Dalam satu waktu. Iya, dalam satu Bisa waktu. juga ya? Iya, bisa juga. Nah, kalau untuk yang STB PLC itu Mbak, itu akan ada petugas yang datang. Beda kalau untuk yang add-on upgrade speed tadi kan via sistem itu Ya, bisa ya. bisa. Mbak Nina, tapi kalau untuk yang STB PLC ini petugas datang untuk instalasi. Baik. Nah, untuk petugas yang datang ini dari pelanggan perlu membayar lagi nggak untuk biaya pemasangan misalnya? Kalau yang jenis menggunakan PLC 100.000 itu tadi, keuntungannya memang tidak ada Mbak. Jadi untuk jasa dari teknisi itu free, gratis. Berbeda untuk yang STB yang jenis IKR karena menggunakan instalasi kabel, itu ada untuk biaya settingnya Rp190.000 plus PPN. Jadi ada dua jenisnya tadi. Baik. Kemudian kalau sudah ini ya memakai ini tadi STB tambahan PLC misalnya, ini kalau ada gangguan gimana nih? Misalnya harus bisa lapor kemana? Ya, tenang ya Mbak ya. Kita sampai dengan kami ya. Sekarang kita tuh lebih ini Mbak mengerti dan memahami ya. Kalau gangguan itu pasti kan orang udah pusing, bete ya, pengen emosi. cepat, benar-benar kalau dulu harus telepon ke 147, belum kita habis pulsa, belum nanti di tengah perjalanan Mati itu pulsanya, nggak bisa Nanti, pulsa gitu kan. Nah sekarang itu lebih gampang itu pakai aplikasi Mbak, gitu. Jadi Kembali lagi ke My IndiHome. di aplikasi My IndiHome. Nanti laporan di situ, kemudian pilih untuk TV ya, tidak dapat berfungsi begitu. Untuk datangkan petugasnya akan masuk konfirmasi nomor tiket laporan Mbak. Nomor tiket laporan dari Telkom itu IN angka sekian sekian sekian. Nah itu pegangan kita kalau memang sudah melakukan pelaporan. Nanti petugas konfirmasi apakah memang terjadi kendala di lokasi. Kalaupun terjadi nanti kita akan datangkan petugasnya. Begitu. Berarti sebelum petugas datang sudah ada panduan gitu ya, mungkin dipandu oh nanti apa untuk membetulkan ini tadi yang Iya, biasanya itu masalah ini caring tadi. yang pertama, caring itu dari By Telkom, telepon ya? by telepon itu menghubungi pelanggan tersebut di nomor handphone yang sudah dicantumkan ya Mbak ya. Bapak Ibu silahkan pastikan untuk kabel ini tercantap dengan benar, kemudian indikasi lampunya di alat settle box-nya berwarna hijau, begitu itu. baik. Itu ini kan kalau ada gangguan ini tadi ya, kalau misalnya ini ya di beberapa tempat ini kan sedang musim bencana nih, ada yang banjir misalnya. Ini kalau untuk peralatannya misalnya ini, tapi semoga aja enggak ya. Nah, ini kerendam banjir misalnya, ini gimana ini? Apakah mungkin dari pelanggan juga harus mengganti alatnya atau bagaimana? Baik, kalau misalkan misalnya kemudian hari kan namanya bencana tidak ada yang menginginkan ya. Benar. Baik, dan nanti kalau misalkan memang terjadi bencana dan itu alatnya semuanya terendam, nanti bisa melakukan pelaporan. Seperti sama yang second set-top box tadi Mbak Ida, pelaporannya sangat mudah, bisa melalui aplikasi My IndiHome atau juga bisa datang ke Plaza Telkom. Nanti untuk alatnya bisa kami ganti dengan alat perangkat yang baru gitu. Ya.
Baik, ini kemudian berarti diganti itu bagaimana untuk perjanjiannya begitu? Pembayarannya? Kalau untuk penggantian alat tidak dikenakan ya Mbak ya, tidak dikenakan untuk biaya. Kemudian jasa pun kita juga tidak menarik gitu ya Mbak ya. Apalagi sekarang benar-benar tuh Telkom itu mewanti-wanti ke pelanggan itu juga tidak boleh memberikan jasa Tips uang gitu ya. tips gitu. Ke petugas yang datang benar, itu. sifatnya itu tunai ya Mbak ya, diberikan itu kita juga melarang hal seperti itu. Jadi semua untuk peralatan dari Telkom itu sifatnya adalah sewa. Jadi sewa per bulan, di mana pelanggan itu pembayaran abonemen itu sudah termasuk ya. Sewa itu alatnya. Di dalam situ sudah termasuk. Jadi dalam masa berlangganan apabila kerusakan begitu itu wajib dari kami nanti akan untuk melakukan perbaikannya ataupun penggantiannya gitu. Baik. Kecuali yang tadi ya BYOD tadi ya. Iya. Tadi memang itu milik dari pelanggan begitu ya. Jadi kalau kerusakan ya berarti beli sendiri lagi gitu. Iya. Untuk masa garansi 1 tahun. 1 ya, Mbak, ya? tahun untuk 1 tahun garansinya. ya. Kalau misalkan nanti ada kerusakan lagi dari lebih dari 1 tahun, maka nanti langsung dikirim ke pabriknya Mbak Ida untuk melakukan pergantian untuk alatnya. Gitu. Baik. Ya, kemudian ini tadi kita juga sudah ngobrol banyak ya tentang pelanggan baru yang ingin berlangganan begitu. Kemudian untuk yang sudah lama berlangganan, nah ini barangkali juga ada paket-paket menariknya apa saja begitu. Iya, baik. Kalau untuk yang paket existing ya Mbak ya, bagi pelanggan baru itu kita tawarkan itu kurang lebihnya sama Mbak dengan yang di brosur tadi begitu. Kemudian ada juga untuk paket One Play, internet only. Internet only itu berarti tanpa TV dan sebagainya Mbak ya. Untuk yang kecepatannya itu minimal di 30 Mbps begitu. Untuk bulanannya adalah Rp330.000 plus PPN 11%. Ini maksudnya beda dengan paket yang tadi ditawarkan. Tadi ada dual play, triple play. Kalau yang dual play tadi 2 layanan ya. Kalau yang internet only itu hanya di internet saja. Tapi kalau dibandingkan ya Mbak ya dengan yang paket telepon tadi, telepon dan internet itu lebih terjangkau lebih yang efisien yang internet dan telepon. Kan 315 dan 330. 315 kita bisa pakai telepon ya karena sudah free termasuk lokal dan SLJJ 100 menit per bulan. Gitu. Mbak Ida pilih yang mana? Pilih semuanya ya. Ya, baik. Mungkin ini ya di akhir kesempatan mungkin apa nih yang tadi belum disampaikan, silahkan ini mumpung ketemu dengan pemirsa juga, apa yang ingin dipesankan ke pemirsa terkait IndiHome, terkait mungkin ada informasi-informasi terbaru. Iya, silahkan. Baik. Di penghujung ini ya Mbak ya acaranya. Untuk pelanggan dari IndiHome, pemirsa yang ada di rumah, khususnya ada di Kota Solo ya Mbak ya, itu kita sudah menyediakan untuk tempat WiFi Corner, yaitu sebuah tempat di mana pelanggan IndiHome ataupun calon pelanggan yang ingin mencobakan kecepatan internet itu bisa mengakses langsung di WiFi Corner tersebut ya. Di situ juga memfasilitasi ada kafetarianya juga apabila ingin ngopi-ngopi, kemudian ingin snack-snack kecil ada di situ. Dan untuk cara menggunakannya nanti pelanggan bisa pembelian voucher melalui WiFi Corner tersebut atau mengaktifkan ataupun menggunakan WiFi ID Seamless gitu. Nah, jadi kita himbau monggo silahkan untuk warga Kota Solo dan sekitarnya yang ingin menggunakan ataupun mencoba akses internet. Kalau yang di Solo berarti yang di Plaza Telkom Geladak ya Mbak ya. Kalau di Karsidenan itu Karanganyar ada di Plaza Telkom Karanganyar, depannya alun-alun juga. Kemudian di Wonogiri di pusat kotanya juga Sukoharjo juga ada gitu. Kemudian kalau kita datang ya ke WiFi ID Corner, nah itu kemudian gimana caranya? Mungkin siapa dulu yang bisa kita temui begitu? Kan kalau misalnya belum pernah datang kan juga bingung ya ini gimana gitu. Iya, kalau kantor Telkom itu ada bapak-bapak security-nya Mbak. Yang menjaga gitu ya, bisa ditanya ya. Jadi alangkah baiknya ya kita istilahnya kulonuwon dulu ya Mbak ya. Gitu ya. Kulonuwon, disampaikan saja. Coba dicontohkan ya. Sebagai pelanggan ya.
Iya, jadi disampaikan saja memang kedatangannya untuk ke WiFi Corner gitu, untuk coba internet gitu. Ya, dan nanti dari bapak-bapak security-nya pun pasti juga akan memandu Mbak gitu kan. Tamu istimewa Mbak, calon gitu pelanggan ya kan. Silakan masuk ke ini ya, ke lantai 2 itu ya. Atau Kalau bagaimana? di Solo itu di halaman depan Mbak. Ada pos security-nya nanti di situ, dan nanti bisa kalau misalkan di kafetarianya di lantai 1, nanti kalau misalkan ingin melakukan wifi ID nanti di lantai 2-nya ada. Baik, itu jadi nanti dipandu ya. Jadi jangan khawatir ini untuk pemirsa yang mau datang gitu ya. Mungkin masih ragu-ragu seperti apa, nanti langsung datang ketemu Bapak security-nya. Iya. Gitu ya. Nanti boleh ketemu kita juga. Boleh ya. Tanya ke Bapak security, mau ketemu Mbak Vita, mau ketemu Mbak Nina gitu ya. Baik, kalau dari Mbak Nina sendiri apa ini yang ingin disampaikan ke pemirsa? Silakan. Ya, baik, untuk pemirsa yang ada di rumah, untuk saat ini IndiHome sedang ada masa promo. Silakan untuk melakukan pemasangan baru, nanti akan kami bantu untuk penginputannya melalui website pun juga bisa. Dan juga silakan nikmati fasilitas-fasilitas yang sudah kami sediakan. Gitu. Baik, cukup singkat dan padat ya. Baik, terima kasih sekali ini untuk kehadiran Mbak Nina dan juga Mbak Vita Ya, di terima Studio kasih, MTA Mbak ya. Ida. Selalu menceriakan hari Rabu pertama dan ketiga ya. Iya, dan sekali lagi ingat ya, tanggal 19, Nah. besok tanggal 20. Waduh Mbak Vita ya. Baik, semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah di Rabu pekan pertama ya. Nanti dengan berbagai tema menarik dan juga informasi untuk pemirsa semuanya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama Telkom. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.